Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Midhat Madafika di sini ingin menyampaikan mengenai bentuk-bentuk kebijakan pendidikan diniyah. Nah, saya lebih menspesifikasikan pada pembahasan saya kali ini terhadap seperti apa sih bentuk-bentuk kebijakan pada pendidikan diniyah itu, dan seputar pemahaman saya, karena saya sendiri bukan seorang yang berlatar belakang dari pendidikan madrasah atau pendidikan diniyah. Saya sendiri merupakan seorang yang berlatar belakang dari pendidikan umum. Nah, langsung saja saya mulai agar tidak memperpanjang waktu ya. Kebijakan di sini berupa kepandaian, kemahiran, rangkaian konsep dan asas yang menjadi guru besar dari besar jasa rencana dan pelaksanaan pekerjaan yang disasarkan pada suatu kesentuhan dan pimpinan yang berbeda dari aturan yang ada. Nah, kebijakan di sini merupakan suatu aturan yang diberikan oleh sebuah lembaga ataupun sebuah pendidikan guna untuk mengatur jalannya sebuah pendidikan tersebut agar lancar dan tidak ada halangan, sehingga adanya kebijakan tersebut lebih baik. Nah, pendidikan ada banyak sebenarnya. Ada mulai dari pendidikan umum, pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan secara dunia nyata. Maksud saya secara dunia nyata bahwa pendidikan itu tidak hanya kita dapatkan di dalam lingkungan sekolah. Nah, untuk itulah saya akan memaparkan sedikit mengenai bentuk-bentuk kebijakan pendidikan madrasah diniyah. Nah, di sini pendidikan madrasah diniyah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang lebih menspesifikasikan asas-asas belajar yang digunakan dalam pendidikan diniyah merupakan yang menggunakan sumber belajar Al-Quran dan hadis, serta merujuk pada kitab-kitab lama seperti kitab kuning, kitab-kitab karya ulama-ulama terdahulu, baik ulama itu yang berasal dari Indonesia, Nusantara, ataupun ulama yang berasal dari Timur Tengah, seperti empat mazhab besar yaitu Syafi'iyah, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Nah, di situ saya akan menjelaskan sedikit mengenai bentuk-bentuk kebijakan-kebijakan yang ada pada pendidikan madrasah atau diniyah. Yang pertama adalah pembentukan akhlak. Nah, pembentukan akhlak sendiri di sini merupakan salah satu poin utama yang diberikan pada madrasah diniyah. Mengapa menjadi salah satu poin utama? Karena pada dasarnya pendidikan Islam mengangkat pembentukan akhlak ataupun akhliyah sebagai puncak tertinggi tujuan pendidikan agama Islam itu sendiri. Jadi tidak diherankan jika pendidikan madrasah diniyah mengacu atau mengangkat sebagai pembentukan akhlak sebagai tujuan akhir diadakannya pendidikan tersebut. Nah, melalui apa pendidikan tersebut? Yaitu yang pertama adalah melalui ilmu atau pemahaman. Nah, di sini pemahaman dilakukan dengan cara menginformasikan tentang hakikat dan nilai-nilai kebaikan yang ada di objek ini. Objek yang dimaksud adalah objek sikap atau sifat, karena dengan mengetahui arti ini juga dari sifat dan sikap yang kemudian menjadikan seseorang untuk tertarik dan mempelajarinya lebih dalam untuk mengetahui arti sifat dan sikap. Nah, maksudnya apa? Dalam pendidikan madrasah diniyah, seorang peserta didik akan diberi wawasan yang lebih luas, lebih mendalam mengenai seperti apa adab kita kepada orang yang lebih tua, seperti apa perilaku kita selayaknya seorang muslim yang baik. Jadi tidak diherankan jika madrasah diniyah lebih mengspesifikasikannya pada pendidikan akhlak, karena sebelum mencapai semua itu, pendidikan akhlak melalui ilmu ini, yang pertama adalah melalui ilmu, maksudnya pemahaman. Jadi anak-anak digembleng untuk mengetahui pemahaman-pemahaman sikap-sikap seperti apa yang baik, sikap-sikap seperti apa yang kurang baik. Nah, di situ. Yang kedua adalah melalui amal atau pembiasaannya. Maksudnya di sini adalah santri atau peserta didik dibiasakan melakukan sesuatu dengan baik dan tertib, teratur dalam kehidupan kesehariannya, sehingga dapat mengurangi kebiasaan yang buruk yang akan merugikan di kemudian hari. Nah, maksudnya apa? Jika kita melihat realita yang ada di pondok, banyak sekali teman-teman, bahkan teman-teman saya sendiri ya, teman-teman dari kelas PIG, banyak yang berasal dari pondok. Saya juga sering mendapat cerita bahwa kedisiplinan dalam lingkungan pondok itu seperti apa, peraturan apa saja yang ditegakkan, sehingga
sifat-sifat yang dimiliki siswa itu benar-benar bagus. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, melalui keteladanan atau uswatun hasanah. Seperti yang kita ketahui sebagai seorang muslim, acuan uswatun hasanah kita adalah Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad. Nah, di sini selain mengacu kepada sikap-sikap Rasulullah, santri atau peserta didik yang ada dalam lingkungan madrasah dituntut atau diarahkan untuk meniru pendidik yang memberikan contoh yang terbaik. Contoh, ada kiai yang memberikan perilaku yang baik, terus ada ketua-ketua yang lebih tinggi ilmunya, dan sehingga siswa tersebut atau peserta didik mampu untuk mengikutinya. Yang kedua, ada pendekatan pembelajaran. Nah, pada pendekatan pembelajaran ini, pendekatan yang digunakan dalam madrasah diniyah ini lebih terlihat kepada tradisional. Meskipun dalam arus modernisasi kita tapi yang digunakan atau kita preferensi yang digunakan adalah hampir keseluruhan berbahasa Arab. Bahkan dalam penjelasannya pun kadang ada yang masih menggunakan bahasa Arab Jawa, atau kita bisa menyebutnya adalah Arab pegon, tidak ada harokat. Jadi metode pembelajaran yang digunakan itu benar-benar masih ke tradisional ataupun salafiyah. Meskipun ada salah satu pondok juga yang menerapkan modernisasi, seperti contohnya adalah Pondok Gontor yang memasukkan teknologi dan pendidikan umum, mengakulturasikan antara pendidikan madrasah atau pendidikan pondok diniyah dengan pendidikan modern. Nah, itu yang kedua, mengenai metode pembelajaran. Yang ketiga adalah pemahaman. Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk menangkap sari dan makna hal-hal yang dipelajari. Hal ini dapat ditujukan dalam bentuk menerjemahkan sesuatu, jadi tidak hanya mengenai materi yang diajarkan, namun setingkat lebih tinggi, yang dapat memanfaatkan bahan-bahan yang telah dipahami. Maksudnya apa? Banyak sekali setelah santri-santri melakukan pemahaman mengenai apa arti kitab ini, apa arti ayat ini. Nah, di situ santri dituntut untuk menjelaskan apa arti kandungan, seperti apa menyampaikan, terus seperti apa kita mengambil hikmah dari sesuatu itu. Nah, disitulah terletak pemahaman seorang santri mengenai pendidikan madrasah diniyah. Pemahaman di sini sendiri lebih mendalam karena meskipun hanya pada kitab, namun yang dirujuk lebih luas lagi, bahkan meliputi Al-Quran, Al-Hadis, fikih, akhlak, sejarah kebudayaan Islam, dan bahkan meliputi bahasa Arab. Di sini bahkan meskipun terlihat simpel pada pendidikan madrasah diniyah, namun mampu mencakup berbagai kurikulum yang ada, yang tentunya berbasiskan Islam, pendidikan Islam. Jadi kesimpulannya, dalam pendidikan madrasah diniyah atau madrasah, kebijakan yang dibentuk dan dipilih merupakan sebuah ciri khas. Nah, bisa kita lihat kan ya teman-teman, bahwa pendidikan madrasah diniyah itu memiliki ciri khas tersendiri dengan pendidikan umum. Bahkan pendidikan madrasah pondok itu benar-benar mempunyai suatu energi yang unik, bahkan bisa dikatakan seperti itu menurut saya ya. Karena orang atau peserta didik yang dahulunya itu memiliki suatu terkendala tersesuatu bisa lebih baik ketika berada di pondok. Itu pun jika benar-benar terjadi. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti ada yang teman-teman tanyakan baik di kolom komentar maupun di tempat kita berdiskusi ya, tepatnya di Moodle ataupun di e-learning. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.